kalender MotoGP 2025 tiba di salah satu sirkuit paling menantang di dunia, sirkuit Phillip Island di Australia. Namun kali ini, ada satu hal besar yang berbeda. Tidak ada nama Marc Marquez di starting grid. Pembalap Ducati Lenovo itu harus absen dari GP Australia setelah insiden keras di Mandalika di mana ia ditabrak Marco Bezzecchi. Cedera yang dideritanya membuat sang 9 kali juara dunia itu harus menepi sementara dari perburuan gelar. Padahal, sepanjang musim 2025, Marquez benar-benar membantai kompetisi ini. Dari balapan ke balapan, hanya sedikit yang bisa menandingi kecepatannya. Dan kini, dengan absennya sang predator utama, peta kekuatan di Phillip Island bisa berubah total. Menariknya, Marco Bezzecchi, orang yang menyebabkan absennya Marc Marquez, justru menjadi favorit utama untuk menjadi pemenang di Phillip Island. Namun, nasibnya tak sepenuhnya mulus. Ia dijatuhi hukuman double long lap penalti sebagai konsekuensi atas insiden di Mandalika. Jadi, meski difavoritkan untuk menang di sprint race, Bezzecchi harus berjuang ekstra keras untuk bisa merebut kemenangan utama di GP Australia. Namun, absennya Marc Marquez jelas membuka peluang bagi pembalap lain untuk memanfaatkan momentum ini. Menurut analisis dari The Race, ada 6 nama besar yang bisa jadi ancaman serius di Phillip Island 2025. Rookie sensasional ini sudah mencatat sejarah tersendiri. Terakhir kali ada pendatang baru yang memenangkan 2 balapan beruntun di MotoGP adalah Marc Marquez. Dan kini, Fermin Aldeguer tampak berada di jalur yang sama. Pemenang Moto2 Australia 2024 ini tampil luar biasa konsisten sepanjang musim, bahkan sebelum kemenangan terakhirnya di Mandalika. Trek seperti Phillip Island yang sangat cocok untuk gaya balap agresif dan halusnya. Yang menarik, performanya di Mandalika membuka mata dunia. Apakah itu sekedar keberuntungan dengan ban keras Michelin atau tanda terobosan besar yang sesungguhnya? Kali ini, Aldeguer datang bukan sekedar sebagai rookie cepat, tapi sebagai pembalap yang fokus penuh pada kecepatan kualifikasi dan race pace. Jika ia bisa mempertahankan momentum itu di Australia, mungkin inilah awal era baru yang menandai kelahiran juara masa depan. Tanpa Marquez di grid, banyak yang berpikir Alex Marquez akan langsung mengambil alih sorotan. Ia memang menjadi runner-up paling konsisten musim ini, seringkali finish tepat di belakang sang kakak. Namun, Phillip Island bukan trek yang bersahabat untuknya. Dalam 3 musim terakhir, Alex selalu mengalami masalah. Kontak dengan Miller pada MotoGP Australia 2022, finish ke-9 di MotoGP Australia 2023, dan finish ke-17 pada GP Australia 2024. Meski begitu, performanya di 2025 sangatlah kuat. Alex adalah pembalap yang keras kepala, disiplin, dan punya daya juang tinggi. Jika kondisi lintasan mendukung, jangan kaget jika ia menjadi ancaman serius untuk podium, bahkan mungkin kemenangan. Secara teori, absennya Marquez seharusnya menjadikan Pecco Bagnaia favorit utama Ducati. Tapi realitanya jauh lebih kompleks. Musim 2025 bukan musim yang mudah bagi juara bertahan 2 kali ini. Di Motegi, ia memang tampil luar biasa dan mengalahkan Marquez dengan telak. Namun di Mandalika, performanya justru jatuh bebas, tertinggal jauh dari grup depan. Banyak yang menuding fokus Ducati kini lebih condong ke Marquez. Tapi, Bagnaia menolak keras anggapan itu. Saya pikir di Motegi semua orang fokus pada Marc untuk meraih gelar. Tetapi, saya memenangkan balapan. Sejujurnya, saya rasa ini bukan masalah fokus pada saya. Ini masalah bagaimana motornya berjalan. Karena motor yang sama di Motegi bekerja sangat baik. Dan minggu berikutnya tidak bekerja dengan baik. Inilah yang perlu kita pahami. Menariknya, di Phillip Island ini, Bagnaia akan memiliki garasi Ducati sepenuhnya untuk dirinya sendiri.
dengan Michael Pirro pengganti Marc Marquez. Jika motor bekerja sesuai keinginannya, Bagnaia bisa menutup celah besar di klasmen dan mungkin menyelamatkan hubungan jangka panjangnya dengan Ducati. Bagi Fabio Quartararo, Yamaha M1 2025 adalah teka-teki. Itu adalah motor yang Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan sampai Anda mengendarainya di trek. Namun trek cepat dan berangin seperti Phillip Island bisa jadi cocok untuk Yamaha, terutama dengan tikungan panjang dan cengkraman tinggi, yang mirip seperti di Silverstone, tempat di mana Quartararo kembali bersinar. Lebih menarik lagi, performa Fabio Quartararo biasanya menular ke rekan setimnya. Jack Miller dari Pramac Yamaha tampil di rumah sendiri. Alex Rins menunjukkan peningkatan besar di Mandalika. Dan Miguel Oliveira kini membalap lebih lepas setelah memastikan kontrak 2026. Jika Yamaha benar-benar hidup di Australia, Quartararo bisa saja kembali ke podium. Seandainya kemenangan fenomenal Aldeguer di Mandalika diikuti oleh kemenangan perdana Pedro Acosta di Australia, dunia MotoGP akan benar-benar berguncang. Sang El Tiburon tampil luar biasa di Mandalika dengan finish kedua. Tapi Phillip Island belum terlalu ramah baginya. Ia pernah podium di Moto2, tapi juga mengalami crash keras di sprint 2024 dan kecelakaan aneh di Sighting Lab 2023. Namun, setiap kali Acosta turun ke lintasan, selalu ada kesan bahwa kemenangan pertamanya hanya menunggu waktu. Ia sudah terlalu cepat untuk jadi rookie, terlalu berani untuk sekedar bertahan, dan terlalu pintar untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jika KTM mampu menemukan keseimbangan antara grip dan tenaga, Phillip Island bisa menjadi tempat di mana nama Pedro Acosta resmi tercatat sebagai pemenang MotoGP. Jika bicara soal hubungan istimewa antara pembalap dan sirkuit, Johan Zarco dan Phillip Island adalah pasangan yang pas. Disinilah ia meraih kemenangan perdananya di MotoGP tahun 2023, setelah bertahun-tahun penantian. Kini bersama Honda LCR, Zarco kembali ke tempat yang memberinya kenangan terbaik. Dan kali ini, dengan motor yang akhirnya kompetitif, Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan meski spotlight masih banyak tertuju pada Joan Mir dan Luca Marini, Zarco kini menggunakan spesifikasi motor yang sama dengan mereka. Jika adaptasinya berjalan mulus, bukan mustahil Zarco kembali mengejutkan dunia, bahkan menantang kemenangan di Phillip Island. Absennya Marc Marquez bukan sekedar kehilangan bagi Ducati, tapi juga awal babak baru dalam drama kejuaraan MotoGP 2025. Di satu sisi, Bezzecchi berusaha menebus kesalahan dan memperkuat peluangnya di klasmen. Di sisi lain, nama-nama seperti Aldeguer, Acosta, dan Quartararo menatap peluang emas yang mungkin hanya datang sekali dalam semusim. Dan di tengah ombak angin selatan Phillip Island, yang selalu liar dan tak terduga, balapan kali ini bisa berubah menjadi pertunjukan penuh emosi dan resiko. Phillip Island tidak pernah menjadi trek biasa. Ia adalah tempat di mana legenda lahir dan kesalahan kecil apapun bisa mengakhiri mimpi besar. Satu hal pasti, tanpa Marc Marquez, MotoGP Australia 2025 akan menjadi pertempuran terbuka yang tak terduga. Siapapun bisa menang, siapapun bisa jadi bintang. Dan mungkin inilah saatnya dunia menyaksikan lahirnya raja baru MotoGP.